Hai, selamat datang di kelasnya konten kreator. Gue Nanda Salawati. Kali ini kita akan bahas penghasilan konten kreator dari penjualan merchandise. Buat teman-teman yang ngerasa dapat manfaat dari video ini, silahkan share kontennya ya. Di video ini kita akan bagi dua jenis produk. Produk yang sudah diproduksi dan produk yang belum diproduksi. Oke? Buat jenis yang pertama, produk yang memang sudah ada, yang sudah selesai diproduksi oleh teman-teman. Ini banyak nih channelnya, bisa di sosmed, bisa di websitenya, bisa di marketplace, atau juga bisa ada konsinyasi untuk nitip barangnya di mana. Jadi kalau misalkan teman-teman memang sudah ada channelnya untuk distribusi, ini akan lebih mudah. Hanya memang konten kreator ini sebagai channel untuk pemasaran. Oke, jadi nggak di YouTube-nya itu sendiri yang menjual produknya, cuman kita memasarkan, kita mereview kah produknya, atau kita membahas apapun produk saingan atau perbandingan produk segala macamnya, tapi driving traffic-nya itu ke tokonya teman-teman, tempat teman-teman menjual produknya teman-teman. Nah, untuk pengadaannya, teman-teman ini lebih nyaman di mana? Sebenarnya bisa nggak sih dikerjain sendiri dari pengemasan sampai pengiriman sampai ke after sales, oke? Kalau misalkan ini nggak ketanganin, udah capek produksi konten, gue udah nggak bisa mikir lagi soal pegudangan, bisa pakai fulfillment service. Ini ada yang satu channel doang, di websitenya teman-teman juga bisa, atau memang yang omni channel. Jadi dari semua sosmed, marketplace, A, B, C semuanya ditanganin sama mereka, termasuk di websitenya mereka juga bisa. Nah, ini fulfillment service ini kami sendiri pun menggunakan fulfillment service karena kami nggak punya gudang gitu loh. Dan biasanya juga yang fulfillment center itu juga sudah termasuk warehousing. Memang ada potongan, ada biaya per bulannya. Oke, teman-teman bisa bandingin antara pelayanannya, fasilitas yang mereka berikan dengan fee-nya, itu juga bisa dihitung. Untuk warehousing dan fulfillment, karena company-nya memang US company, jadi kami lebih banyak pilihan di sana. Dan memang warehousing-nya nggak cuman di US doang, jadi ada di Kanada juga, ada sampai ke Europe juga, sampai ke mana-mana itu bisa ngirim gitu loh. Kami pakainya dengan Printful, memang bisa pribadi, bisa bisnis ya, entity-nya. Jadi ini ada pilihan, memang agak jauh sih dari Indonesia, cuman menurut kami ini amat sangat banget menghemat waktu dan tenaga, karena kami udah produksi konten itu ya lelah kalau ngurusin segala macam stok opnam ya kan, lelah gitu ya kan. Nah, kalau di Indonesia ada Highstar, ada Circlo, kalau misalkan teman-teman pernah dengar, ada Jet Commerce, sampai ke Blibli fulfillment juga ada gitu ya kan. Toko cabang Tokopedia juga ada. Ini kita nggak ada di endorse sama sekali ya, cuman teman-teman bisa bandingin satu fulfillment dengan fulfillment yang lain, itu teman-teman bisa bandingin sendiri sesuai budget, sesuai kebutuhan teman-teman. Jangan sampai yang katanya orang bagus yang ini, katanya orang lebih murah yang ini, tapi sebenarnya nggak cocok sama operasionalnya teman-teman sendiri, itu malah jadi pusing sendiri gitu loh. Kadang-kadang fulfillment ini juga termasuk dengan printing, dengan dropshippingnya juga. Ini tergantung, jadi masing-masing juga akan sesuai dengan fasilitas yang mereka berikan gitu loh. Kalau misalkan kami memang yang di Indonesia ya, karena terbatas, memang pakainya Tokomi. Jadi ada website kami, tokomi.alphaeureka.education. Itu buat print on demand, oke? Oke, lanjut ya. Tadi ada motor ngebut soalnya, jadi kayak gue agak ke distract sedikit. Ini untuk print on demand kadang-kadang overlap dengan fulfillment center dan warehousing. Oke,
Di channelnya si Queen of Swords Reading, tadinya kami pakainya Spring. Tadinya namanya Teespring, sekarang jadinya Spring karena basisnya di US. Dan itu menurut kami keluar dari Spring, kami ada pilihan lain di Spreadshirt. Nah, Spreadshirt ini agak tricky kalau misalkan teman-teman basicnya salah input. Kami salah input masalahnya. Jadi ini belajar dari pengalaman ya. Spreadshirt ini agak tricky awalnya karena kami salah klik waktu itu. Jadi ada dua spreadshirt dengan nama yang sama, dengan toko yang sama waktu itu. Akhirnya ini harus di delete salah satu. Nah, si Teespring namanya sekarang, ini basicnya di US. Memang ada fulfillment dari Europe juga ada, cuman basicnya di US. Nah, kalau Spreadshirt ini ternyata ada dua pilihannya, ada di Europe dan ada di US. Jadi kami waktu itu salah klik, salah bikin. Jadi perhatiin baik-baik untuk Spreadshirt ini. Nah, untuk dalamnya si YouTube channel itu sendiri, di YouTube Partner Program ini memang memberikan pilihan antara Spring dengan Spreadshirt. Pada akhirnya kami ketemu kesalahannya kayak gimana. Akhirnya kami bisa bikin untuk Spreadshirt yang basicnya di US. Nah, itu langsung tampil tuh showcase-nya si produk-produknya yang kami sudah desain, itu langsung tampil di setiap video yang kami upload. Nah, kita bahas lagi nih ya antara Spring dengan Spreadshirt ya. Spreadshop dengan Spreadshirt itu beda. Kalau Spreadshirt itu marketplace-nya, oke? Tokonya teman-teman itu Spreadshop, oke? Jadi yang tampil di YouTube channel bagian bawah dari videonya teman-teman itu adalah showcase dari Spreadshop-nya teman-teman. Nah, jangan salah pilih lagi, basicnya di mana? Di Europe atau di US, oke? Ini bisa korelasinya ke YouTube. Oke, deliverynya ke YouTube. Tapi memang agak terbatas karena Spreadshop ini dia punya divisi lain yang namanya Spreadshop Print on Demand yang jauh berbeda. Intinya mesti upload ulang. Itu memang kerja 2 kali sih. Cuman menurut kami ya mungkin pada akhirnya ini akan integrated dengan harapan seperti itu ya. Akhirnya kami memilih untuk ke Spreadshop, tidak lagi ke Spring, oke? Spring memang ada beberapa kemudahan di sini. Satu, basic harga dasarnya itu lebih murah daripada Spreadshop, oke? Jadi basicnya, materialnya itu harga dasarnya lebih murah. Cuman untuk si Spring ini bisa deliverynya juga ke Shopify. Itu kalau misalkan teman-teman punya Shopify account, ini akan memudahkan. Cuman balik lagi untuk proses editingnya, untuk proses uploadingnya, penentuan harganya, sistemnya Spreadshop sih yang lebih Spreadshop ini yang lebih memudahkan kami gitu loh. Karena di tengah jalan kami mengalami kesulitan untuk Spring karena uploadingnya harus satu, dan untuk mengubah harga, settingan harga itu bener-bener setiap item satu-satu harus diinput. Kalau mau ngedit pun harus ngedit satu-satu, dan itu nggak bisa langsung live. Kalau misalkan si Spreadshop itu langsung live, dan kita bisa langsung yang bener-bener dia bikin satu tampilan yang ada tabelnya, semua dijembrengin itemnya. You mau dapat keuntungan berapa, dia langsung kalkulasiin sendiri. Pada akhirnya kami memilih Spreadshop karena untuk kemudahan, untuk operasional ini kayaknya lebih mudah gitu. Dengan harapan si Pod itu akan integrated dengan Spreadshop-nya sendiri. Jadi 3 item ini kami berharap sih kedepannya akan integrated sampai beribet kan antara Spreadshop, Spreadshirt.
Well. Kalau misalkan teman-teman basicnya di Indonesia dan benar-benar mau print on demand di Indonesia, berarti teman-teman agak terbatas karena ini yang kami dapat hanya Tokomi di sini. Jangan sedih, kami juga ada Tokomi. tokomi.alfayurika.education. Jadi pilihannya terbatas banget, dan semoga teman-teman yang dengerin video ini, kalau misalkan punya konveksi kah atau perusahaan printing kah, ini bisa memanfaatkan peluang ini, karena bener-bener yang terbatas banget yang namanya print on demand di Indonesia yang integrated ya sistemnya. Jadi nggak yang hanya print on demand yang manual, tapi bener-bener yang integrated, yang bener-bener semua yang beli bisa langsung klik bayar, langsung cetak. Itu agak susah sih, karena terbatas banget. Kami yang ketemu baru satu. Jadi semoga kedepannya ini bisa dijadikan peluang bisnis lebih banyak lagi. Karena gimana juga kita nggak bisa nutup mata, ini 2020 sama 2021 ini banyak banget teman-teman yang tiba jadi YouTuber, jadi content creator, dan ini peluang gede banget. Kalau misalkan mau diolah, ayo ulah, karyakan ini print on demand ini, karena ini benar-benar masih terbatas banget. Dan kalau misalkan cuman ada satu pilihan, ini susah gitu loh ngebandinginnya, karena kayak yang si Teespring sama Spreadshop itu providernya banyak gitu loh. Apalagi kami memang mengintegrasikan juga satu lagi ada Printful, cuman memang integrasinya ke Shopify ya kami. Ke Shopify kami juga pakai Printful, satu lagi Printful dan Printify. Jadi kami itu apa aja tadi ya, kami pakai Spring, kami pakai Spreadshop, kami pakai Printify, kami pakai Printful. Jadi yang si Printify dengan Printful ini integrated dengan Shopify, dengan Etsy, kalau teman-teman paham ya. Ini sudah integrated banget gitu loh. Sedangkan si Spring ini bisa ke Shopify, Spreadshop dengan Spring ini bisa ke YouTube. Gue sampai beribet ya gitu ya kan. Cuman menurut gue ini peluang gede banget loh, yang bener-bener bisa integrated gitu loh ya kan. Print on demand ini belum banyak yang bermain di sini, sedangkan si content creator itu yang paling cepat untuk memproduksi sesuatu merchandise, oleh-oleh atau gift itu dari print on demand. Dan Indonesia masih cuman satu tuh kayaknya susah ngebandinginnya. Kalau kami kan pakainya 4 nih, Spring, Spreadshop, Printify, Printful. Ini benar-benar bisa kita lihat gitu loh bahannya kayak gimana. Apalagi Printify itu providernya benar-benar ada yang dari US, ada yang dari Jerman, ada yang dari Latvia. Itu benar-benar beragam banget gitu loh providernya, dan produknya itu benar-benar beragam banget. Dan kalau misalkan di Indonesia cuman ada satu, berarti kan nggak ada perbandingan nih gitu loh. Jadi gua harap sih ini bisa membuka peluang lebih banyak lagi, karena ini dunianya konten kreator lagi bener-bener semua orang jadi konten kreator karena di rumah aja mungkin ya. Jadi ini peluang gede banget loh. Kalau misalkan mau dikaryakan, mau diolah ya silakan. Jangan lupa ya, ke website kami semuanya print on demand di situ ya kan. Karena setiap pembelian dari website kami, walaupun itu print on demand, akan tetap membantu dan mendukung tim kami untuk tetap secara konsisten memproduksi konten di sosial media. Oke, segitu dulu video kita kali ini. See you next time.